Slide-nya bergerak. Gerak, Baik. dokter. Baik. Jadi kita hari ini akan kuliah untuk mikronutrien metabolisme. Jadi mikronutrien itu pada dasarnya adalah segala nutrien atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang dibutuhkan oleh organisme. Jadi dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsinya, tapi jumlah yang dibutuhkan itu hanya sedikit. Ya, jadi ketika jumlahnya dibutuhkan sedikit, maka kita sebut sebagai mikronutrien. Nah, beberapa orang menulis sebagai magic wand. Ya, jadi kayak Harry Potter gitu ya. Dia punya semacam tongkat ajaibnya yang kemudian ternyata tongkat ajaib ini menggerakkan fungsi dari hormon, enzim, growth factor, atau bahan-bahan lain yang penting untuk fungsi tubuh manusia seperti pertumbuhan, perkembangan, terus kemudian bergerak, berpikir, dan sebagainya ya, yang menuju ke fungsi fisiologis yang normal. Nah, ketika mikronutrien ini berkurang atau keberadaannya tidak mencukupi, maka fungsi fisiologisnya akan berkurang dan ini nanti dapat menyebabkan gangguan pada fungsi fisiologis yang lama-lama dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Banyak orang yang tidak melihat efek dari fungsi penurunan jumlah mikronutrien di dalam tubuh kita karena memang pasien itu datang tidak dengan misalnya defisiensi iodin gitu ya. Dia tidak datang dengan defisiensi iodin, dia datang dengan goiter ya. Jadi dengan pembengkakan dari kelenjar tiroid yang terjadi akibat defisiensi yodium. Jadi seringkali mikronutrien itu defisiensinya tidak nampak kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Mikronutrien itu perannya banyak ya dalam tubuh kita. Bisa sebagai kofaktor. Kalau kofaktor itu misalnya pada sebuah enzim dia membutuhkan bagian mineral ya. Jadi bagian enzim yang merupakan komponen organik. Tapi bukan bagian utama dari enzimnya. Jadi enzimnya itu protein ya. Jadi protein itu panjang, terus kemudian ketika dia mau bekerja dia pakai kofaktor atau koenzim. Kofaktor itu berarti kalau kofaktor dia itu berarti anorganik, kalau koenzim dia itu organik. Nah, biasanya kofaktor ini menggunakan mineral ya. Jadi oleh sebab itu pada metabolisme mikronutrien kita bagi menjadi dua metabolisme dasar yaitu metabolisme mineral yang banyak menjadi kofaktor dalam mekanisme kerja enzim dan koenzim dan mineral ya yang banyak menjadi koenzim pada mekanisme kerja dari enzim. Contoh kofaktor itu adalah zinc yang merupakan bagian dari metaloprotein dan selenium yang merupakan bagian dari selenocystein terutama pada aktivitas dari enzim glutathione peroksidase. Nah, glutathione peroksidase itu adalah antioksidan endogen yang dipergunakan untuk melawan reaksi redoks. Jadi yang bukan melawan, mempertahankan agar reaksi redoks itu tidak menyebabkan kerusakan di dalam sel kita. Terus kalau koenzim itu biasanya penting untuk metabolisme makronutrien ya seperti riboflavin atau niacin itu biasanya dibutuhkan untuk mekanisme elektron transport, terus kemudian folic acid itu dibutuhkan untuk methyl group transfer, kemudian B1 itu juga dibutuhkan untuk mekanisme um, karnitin sebenarnya karnitin itu nggak termasuk metabolit, nggak termasuk vitamin B, tapi dibutuhkan untuk metabolisme terutama lemak dan karbohidrat biasanya begitu. Terus kemudian mikronutrien itu juga dibutuhkan untuk kendali genetik. Misalnya pada zinc ya, zinc itu memiliki yang namanya zinc finger. Kenapa disebut zinc finger? Karena zinc itu menjadi dua komponen yang jadi jarinya protein yang akan melakukan transkripsi. Ya, jadi ketika mau transkripsi terjadi DNA polimerase. DNA polimerasenya itu nempel, kemudian zinc-nya itu ditunjukkan gini ya, kemudian terjadi semacam
gigitan ya, bukan gigitan ya, tapi dicatat no, jedek gini, terus kemudian terjadi proses polimerisasi atau pembuatan komplementari DNA atau komplementari RNA untuk proses transkripsi. Kemudian beberapa mikronutrien seperti vitamin E dan vitamin C dapat berfungsi sebagai antioksidan. Oleh sebab itu, kita bagi menjadi trace elemen itu menjadi non-organik, mineral, dan organik, yaitu vitamin. Nah, metabolisme mineral sama saya, nanti metabolisme vitamin sama Dr. Doti. Macam-macam vitamin ini yang harus kalian kuasai ya. Dan vitamin A, terutama retinol dan retinoik acid. Kemudian provitamin A, sebenarnya provitamin A itu juga masuk dalam metabolisme vitamin A. Biasanya dia berasal dari tanaman. Cuman ada juga beberapa provitamin A yang asalnya dari hewani. Itu retinoik acid itu sebenarnya provitamin A. Terus kemudian kalau vitamin B itu ada 12 sebenarnya. Cuman yang tidak ada itu vitamin B4. Jadi vitamin B4 itu tidak ada, terus vitamin B11 itu juga nggak ada. Karena kolin ini tidak dikasih nomor ya. Jadi kolin itu merupakan komponen dari vitamin B tapi dia nggak dikasih nomor. Untuk B1 tiamin ini biasanya untuk kontraksi otot. Riboflavin ini biasanya untuk redox, niacin ini untuk metabolisme lemak dan protein. Kemudian pantotenik acid ini untuk metabolisme. Kemudian piridoksin dan piridosamin ini biasanya digunakan untuk metabolisme di hepat. Biotin ini untuk netralisasi apa namanya? Netralisasi toksin di hepat. Kemudian B9, folic acid ini untuk erythropoiesis. B12 itu untuk cyanocobalamin ini untuk maturasi DNA dan juga untuk pembentukan eritrosit. Kemudian ada vitamin C, ascorbic acid, kemudian vitamin D, ergokalsiferol ini yang dari tanaman ya. Kalau kolekalsiferol ini yang dari hewan. Kemudian ada vitamin E yaitu tocopherol. Ada tocoferol sama tocotrienol itu sebenarnya hampir sama, cuma beda struktur itunya saja, struktur molekulnya. Sama vitamin K. Vitamin K yang paling sering adalah phylloquinone sama menaquinone. Ini nanti dijelaskan oleh dokter tadi. Untuk saya, untuk kuliah kita yang metabolisme mikronutrien ini adalah metabolisme mikronutrien terkait dengan mineral yang digunakan dalam tubuh kita. Ada 18, tapi sebenarnya setahu saya ada 24. Mungkin saya cari listingnya lebih lengkap, karena ada beberapa anorganik yang sekarang dimasukkan sebagai trace elemen. Boron, kalsium, kobalt, klorid, kromium, koper, fluoride, iodine, iron, lithium, magnesium, manganis, fosfor, potasium, selenium, dan sodium sama sulfur dan zinc. Yang ada nomornya itu wajib kalian ketahui dan pasti biasanya saya keluarkan dalam setiap tahun. Sedangkan lain-lainnya yang warnanya hijau toska ini bervariasi. Jadi ada yang tahun ini saya keluarkan, ada yang tahun depan tidak saya keluarkan. Nah, ini yang kemudian memberikan variasi terhadap soal ujian dan soal pleno. Karena memang setiap tahun itu ada beberapa mineral yang perlu kalian pelajari terkait dengan munculnya misalnya penyakit kemarin COVID-19 itu kita banyak membahas zinc karena zinc ini adalah komponen dari sistem kekebalan yang bagus ya, sehingga kemudian kita belajar itu. Nah, untuk tahun ini kita belajar zinc dan selenium. Sebenarnya masih banyak lagi ya, kamu bisa lihat di foto ya, di checklist foto itu menunjukkan vitamin apa atau mineral apa yang harus kalian kuasai karena di situ yang akan menjadi bagian dari hal yang akan dipresentasikan dan juga kalian harus kuasai pada UAB. Jadi pada dasarnya tubuh manusia itu kita bagi menjadi 3 kompartemen utama. Apa itu kompartemen? Kompartemen itu wilayah. Jadi misalnya tubuh kita itu kalau kita bagi-bagi sebenarnya kita bagi menjadi 2 kompartemen utama. Bentar.
Dua kompartemen utama yaitu intraseluler sama ekstraseluler. Jadi segala sesuatu itu bisa di dalam sel atau di luar sel. Kalau dalam sel sudah jelas ya, maka kita akan bicara di dalam sitosol, nanti ada juga lagi di dalam jaringan organnya, misalnya di dalam mitokondria, di dalam RE, retikulum endoplasma, ini di dalam organel beda lagi nanti biasanya. Tapi yang kita perhatikan adalah yang ada di dalam sitosol. Kalau ekstraseluler kita bagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah intravaskuler, berarti yang ada di dalam vaskuler, sama interstisial. Interstisial itu yang berada di sekitar jaringan sel. Ini yang kemudian kita kenal dengan tiga kompartemen di dalam tubuh manusia. Kompartemen cairan terutama. Kenapa? Karena mineral tidak bisa bergerak kalau dia tidak ada airnya. Yang harus ada solutnya, harus ada solvennya, sorry. Solutnya itu adalah mineralnya, solvennya adalah H2O atau airnya. Sehingga kita nanti harus belajar kation sama anion apa saja yang berada dalam intrasel sama ekstrasel di dalam intravaskular sama interstisial. Karena ini berbeda dan ini yang kemudian menentukan gradien konsentrasi. Ketika ada perbedaan gradien konsentrasi, maka akan terjadi pergerakan. Jadi kalau misalnya natrium itu banyak di luar sel, di interstisial, maka kalau kemudian terjadi pembukaan kadar natrium di sel, maka natrium dari luar akan masuk karena di luar terjadi kadar natrium yang lebih banyak. Kalau terbuka kadar kalium di dalam sel, maka bukan kalium yang dari luar yang masuk karena kalium di dalam ekstraseluler rendah, sedangkan kalium di dalam intraseluler banyak, sehingga yang keluar adalah kalium. Ini yang menjadi dasar pergerakan dari ion ya. Jadi ion di dalam tubuh kita. Jadi ion kita itu berpindah karena perbedaan gradien konsentrasi. Kita bisa lihat klorida itu paling banyak, sehingga kemudian klorida ini kita kenal sebagai klorida shift. Jadi seringkali kita menukar, subuh itu menukar inorganik fosfat atau menukar HCO3-nya dengan klorida. Jadi HCO3-nya dikeluarkan, kloridanya dimasukkan. Atau misalnya dia menukar ion negatif lainnya dengan klorida, seperti bikarbonat, terus um, semua yang negatif, misalnya PO4 min itu juga bisa ditukar dengan klorida untuk mempertahankan agar potensial membran di dalam sel itu tetap. Nah, ini yang kemudian memberikan kadar yang berbeda-beda dalam setiap lokasi atau di dalam setiap kompartemen. Jadi kationnya kalau dalam kompartemen plasma sama serum itu bedanya nggak banyak bedanya. Cuman bedanya kalau plasma itu tidak ada antikoagulannya, ada antikoagulan sehingga faktor koagulasinya masih banyak. Oleh sebab itu kadar natriumnya cenderung rendah. Sedangkan pada serum, serum itu sudah diambil faktor koagulasinya sehingga kemudian dia membentuk cairan yang padat. Ini kita sudah pelajari di FSAI ya, beda antara serum sama plasma. Tapi dua-duanya adalah intravaskuler. Jadi ini adalah komponen intravaskuler. Terus kemudian interstisium itu adalah komponen di sela-sela sel. Bisa kita lihat bahwa seluruh ekstravaskuler itu kadarnya hampir sama untuk natriumnya, yaitu 142 sampai 153. Yang ini kemudian jadi dasar kenapa sih kalau kita nginfus kita ngasih NaCl. Nah, natrium klorida. Karena natrium kita itu 152 milimol per liter atau MEQ per liter ya. Terus kemudian kalau di dalam anionnya kamu bisa lihat bahwa sebenarnya anion itu justru jarang ya, sangat sedikit di dalam apa ya, di dalam darah, di dalam intrasel. Kenapa? Karena kebanyakan diisi oleh protein ya. Jadi karena proteinnya memiliki sifat negative charge gitu ya. Jadi protein itulah yang kemudian memberikan sifat negatif di dalam intrasel. Terus kemudian pergerakan yang ada ini menyebabkan kita akhirnya harus belajar dua anion dan kation utama di dalam darah, di dalam ekstraseluler, yaitu natrium dan kalium. Jadi
natrium itu merupakan elektrolit dan juga mineral. Sebenarnya dia tidak termasuk ya. Ada yang menganggap bahwa sodium itu bukan trace elements karena jumlahnya banyak. Nah, saya memasukkan dia sebagai bagian dari mineral karena ini juga harus kalian pelajari. Jadi sodium, natrium, dan klorida itu kadang tidak disebut sebagai mikronutrien, tapi disebut sebagai tapi bukan makronutrien juga karena nggak ada itunya ya. Jadi tapi dianggap sebagai makro substance. Jadi substansi yang jumlahnya banyak dalam tubuh kita. Nah, sodium itu karena secara valensi dari itu kalau kita belajar periodic table itu kan Li, Na, K, terus Rb, Cs, Fr. Jadi natrium itu memiliki inti yang lebih kecil dari kalium, ukurannya dia lebih kecil dengan ikatan apa namanya dengan apa sih itu lingkaran elektron terluarnya itu dia lebih sedikit daripada kalium sehingga sodium itu smaller ya, jadi dia lebih kecil. Karena lebih kecil kemampuan dia menarik air lebih besar. Oleh sebab itu ada kata-kata bahwa kemanapun sodium pergi air mengikuti. Jadi kalau sodiumnya bergerak, maka airnya pasti bergerak. Kenapa kok bergerak? Karena natrium tadi pasti membawa air. Kenapa membawa air? Karena sifat ioniknya dia tinggi, kemampuan dia untuk menarik airnya besar. Sehingga kalau misalnya tubuh kita menahan air, misalnya pada peningkatan kadar aldosteron, maka natriumnya akan naik. Kalau natriumnya naik, air dalam tubuhnya pun akan naik. Maka akan terjadi hipervolemi, hipernatremi. Begitu. Terus kemudian dia berfungsi sangat penting untuk excitable cells. Jadi sel-sel yang berkontraksi. Kenapa? Karena depolarisasi dimulai dari natrium. Nah, selain itu juga tadi ya, karena dia narik air, dia mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuh. Kalau tekanan osmotiknya tinggi, maka airnya akan ditahan di dalam. Kalau tekanan osmotiknya rendah, maka airnya akan dilepas keluar. Jadi pergerakan difusi dan osmosis, prinsip difusi dan osmosis kalian harus paham bahwa kalau difusi adalah pergerakan bahan dari kadar larutan yang pekat menuju yang ketidak pekat. Kalau osmosis adalah pergerakan air dari yang airnya banyak menuju ke airnya sedikit, begitu. Ini yang kemudian mendasari bagaimana sodium itu mengatur tekanan darah, mengatur tekanan onkotik, dan juga mengatur osmolaritas darah. Jadi, kalau misalnya kita mengalami penurunan kadar natrium, jadi kadar Na-nya turun. Kalau kadar Na-nya turun, ya, maka osmolaritas dalam tubuh kita akan berkurang. Karena osmolaritasnya turun, maka akan terjadi penurunan dari ADH. Jadi hormon ADH-nya akan berkurang. Karena hormon ADH-nya berkurang, maka airnya akan banyak dibuang. H2O-nya dibuang. Jadi karena H2O-nya dibuang, maka volume darah akan menurun, volume plasma akan berkurang, tekanan darahnya akan berkurang. Ketika terjadi penurunan tekanan darah, akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Jadi karena GFR-nya turun, maka reninnya akan naik. Kalau reninnya naik, maka renin akan menyebabkan aktivasi dari angiotensin 2. Jadi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nanti ketika kita belajar hormon adrenal ya. Jadi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Jadi ketika pelepasan renin akan kemudian memecah angiotensin converting enzyme yang kemudian menyebabkan pemecahan dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan akan dirubah menjadi angiotensin 2 dan angiotensin 2 akan menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi yang ada dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah plus menyebabkan perangsang pelepasan dari aldosteron. Karena aldosteronnya berkurang, maka terjadi reabsorpsi karena aldosteronnya naik, maka akan terjadi peningkatan reabsorpsi natrium. Sehingga natriumnya ditarik, maka kemudian kadar natriumnya akan meningkat.
Jadi kadar natrium dalam darahnya meningkat, sedangkan Na dalam urin, ya dalam urin akan menurun dengan air yang banyak. Jadi airnya banyak, natriumnya rendah. Kalau kemudian terjadi kelebihan natrium, jadi Na-nya banyak, nah, jadi natriumnya banyak, berarti osmolaritasnya akan meningkat. Karena osmolaritasnya meningkat, maka akan terjadi peningkatan ADH. Kenapa? Karena ADH itu dirangsang oleh perubahan osmolaritas. Jadi osmolaritas itu akan merangsang yang kita sebut osmoreseptor. Osmoreseptor ada di hipotalamus ya. Terus kemudian dari osmoreseptor ini akan menimbulkan dua mekanisme. Yang pertama adalah rasa haus. Karena rasa haus akhirnya kita minum. Begitu minumnya banyak, ya karena minumnya banyak maka volume plasmanya akan naik. Kemudian akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, ketika ADH-nya naik, maka airnya akan ditahan. Karena airnya ditahan, jumlah air yang dikeluarkan akan berkurang. Berarti H2O yang dilepaskan akan menurun. Oke. Terus kemudian, karena adanya peningkatan tekanan darah akan menyebabkan pelepasan hormon yang namanya atrial natriuretic peptide. Kenapa? Karena terjadi perubahan dari tekanan atrium. Jadi ketika darahnya itu banyak, maka kan dia harus balik ke atrium tuh. Begitu balik ke atrium akan terjadi pemekaran atrium yang lebar. Ketika atriumnya terlalu besar, maka akan terjadi peningkatan atrial pressure, tekanan atrium. Ketika tekanan atriumnya naik, maka terjadi pelepasan hormon yang namanya ANP, atrial natriuretic peptide. Nah, fungsi dari atrial natriuretik, ya, jadi dia atrial dikeluarkan dari atrium, natriuretik berarti dia menyebabkan pelepasan natrium, peptida. Peptida yang menyebabkan pelepasan natrium dalam urin. Hal ini akan menyebabkan penghentian dari aldosteron sehingga kadar aldosteronnya turun. Terus dia sendiri menghambat reabsorpsi natrium. Jadi dia sendiri mampu menghambat natrium absorption ya. Jadi dia disebut sebagai natriuretic peptide karena dia bisa ngeblok reabsorpsi natrium yang ada di dalam ginjal. Selain itu, kalau tekanan darahnya naik, reninnya juga nggak kebentuk, sehingga angiotensinnya juga nggak kebentuk. Karena nggak kebentuk, maka reabsorpsi natriumnya akan berkurang, kemudian volume airnya akan meningkat, sedangkan air yang dibuang pun menurun, maka akan terjadi penurunan natrium dalam darah, disertai peningkatan volume volume H2O dalam darah, sehingga kemudian akan kembali pada kondisi normal. Sedangkan di urinnya akan terjadi penurunan H2O dan peningkatan natrium urin. Ya, karena nggak direabsorpsi, jadi dibuang. Ini kalian harus belajar, harus paham mana, di mana, dan terjadi apa, gitu ya. Terus kemudian, apa regulatornya? Ya, kembali lagi seperti tadi, ketika terjadi gangguan pada extracellular fluid balance, maka akan dilakukan upaya oleh tubuh untuk mempertahankan dengan merubah komposisi dari aldosterol dan ADH. Kalau kemudian terjadi penurunan tekanan darah, itu juga dapat terjadi perubahan dari berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Jadi ini hanya menjelaskan lebih detail dari yang atas. Kalau natrium itu berubah akibat adanya perubahan osmolaritas, akibat perangsangan osmoreseptor, dan merubah. Ini sebenarnya sama dengan yang gambar sebelumnya, hanya saja dia membantu kalian untuk lebih memahami cerita saya yang tadi. Nah, dari mana sumber natrium? Jadi karena natrium ini membawa air, menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah kalau natriumnya banyak, maka orang dengan hipertensi nggak boleh makan natrium. Jadi harus terjadi yang kita sebut dengan diet rendah garam. Dari mana? Yo, satu, nggak makan garam. Dua, nggak makan keju, karena keju dan makanan berpengawet itu mengandung natrium benzoat. Nah, natrium benzoat itu pengawet yang
berbasis natrium sehingga dapat menyebabkan peningkatan kadar natrium dalam darah. Jadi kalau misalnya kamu dapat pasien dengan hipertensi, ya pastinya menghindari diet makanan daging ya, daging yang diproses ya. Jadi misalnya daging yang dirubah jadi ham atau jadi dendeng, terus jadi yang lain-lain itu karena dapat menyebabkan peningkatan kadar kadar natrium dalam darah. Terus selain itu juga makanan-makanan yang diproses seperti makanan kalengan, terus kemudian apa itu yang sudah instan yang sudah jadi gitu itu, terus kemudian makanan cepat saji yang asin itu juga nggak boleh karena dia banyak mengandung natrium. Kalau natriumnya banyak, berarti intake natriumnya naik, maka akan terjadi natrium ekses. Kalau terjadi natrium ekses, aktivasi dari yang jalur kanan. Kalau kemudian kita nggak makan natrium, kadar natrium kita rendah, maka akan terjadi aktivasi dari jalur yang kiri. Gitu. Berikutnya adalah potasium. Potasium atau kalium. Ya. Jadi kalium ini sama seperti natrium, cuman bedanya natrium itu bersifat positif, sedangkan potasium, kalium itu bersifat negatif. Kenapa? Karena dia walaupun memiliki potensi positif, tapi dia menyebabkan tubuh menyebabkan sel mengalami negatif resting membran potensial ya. Jadi dia yang mempertahankan resting membran potensial di mana kalau natrium menyebabkan depolarisasi, maka kalium menyebabkan repolarisasi. Jadi kalau natrium menyebabkan peningkatan resting membran potensial, sedangkan potasium akan menyebabkan penurunan resting membran potensial, walaupun sama-sama ion positifnya, gitu ya. Jadi prinsipnya terjadi perubahan pada resting membran potensial. Jadi resting membran potensial itu di samping ditentukan oleh kalium juga ditentukan oleh ion negatif yang ada di dalam sel, ya. Bagaimana keseimbangan kalium di dalam tubuh kita? Ya pastinya kita dimulai dari adanya diet ya. Kalau diet makanan atau kalium kita itu banyak, maka dapat menyebabkan terjadinya hiperkalemi. Nah, hiperkalemi, hiper tuh naik, kalemia berarti kalium, emia itu dalam darah atau dalam plasma ya. Hiper naik, kalium, terus emia itu dalam darah. Jadi kalau natrium berarti hipernatremia. Kalau klorida ya berarti hiperkloridemia gitu ya. Kalau aldosteron naik ya berarti hiperaldosteronism atau hiperaldosteronemia gitu ya. Kalau penyakitnya jadi ism. Oke. Terus ternyata orang kalau aktivitas fisiknya banyak, sel-selnya banyak yang rusak akibat adanya trauma, itu juga dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium. Kenapa? Karena tadi kalium banyak dalam intrasel. Jadi kalau misalnya kamu habis aktivitas fisik, terus awakmu jarum kabeh, itu juga terjadi hiperkalemi. Terus kemudian kalau ada orang dengan luka bakar, ya, ketika terbakar, terus di lukanya, kulitnya ini ada gula, ada apa merah-merah, atau timbul apa itu lepuh, itu juga mengandung banyak kalium. Nah, ketika terjadi hiperkalemi, akan terjadi peningkatan kadar insulin, terjadi peningkatan epinefrin, dan peningkatan aldosteron. Mekanismenya adalah salah satunya kalium dapat menyebabkan masuk. Jadi kalau kalium itu bergerak, maka dia dapat menyebabkan pelepasan dari insulin dari pankreas, sehingga kemudian kadar insulinnya akan meningkat. Terus selain itu juga dia dapat menyebabkan peningkatan epinefrin. Kenapa? Karena pada orang yang terjadi trauma, terjadi perlukaan, maka akan terjadi mekanisme peningkatan simpatis. Ketika terjadi peningkatan simpatis, epinefrinnya naik. Kalau hiperkalemi diteorikan dapat menginduksi pelepasan aldosteron secara langsung tanpa melewati renin angiotensin. Jadi DE secara langsung menyebabkan pelepasan dari aldosteron. Nah, karena ada pelepasan dari aldosteron, maka kemudian akan terjadi upaya di dalam tubuh kita untuk memasukkan kalium yang banyak di luar ke dalam sel.
Nah, kemudian kalau kaliumnya masuk ke dalam sel, berarti kan di dalam tubuh itu juga akan semakin banyak kaliumnya. Terus gimana? Ya ditukar kaliumnya dengan H+ misalnya, atau ditukar dengan natrium intrasel gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai Na plus K plus ATPase atau kalium channel. Jadi dia bisa, kalau misalnya intraselulernya banyak, misalnya kadar kaliumnya sedikit ya, maka kaliumnya akan dikeluarkan. Kalau kadar kaliumnya banyak, maka kaliumnya dimasukkan, ditukar dengan H+. Jadi H plusnya keluar, K plusnya masuk. Makanya kalau orang hiperkalemi bisa asidosis. Karena H plusnya dimasukkan, K plusnya dikeluarin. Sorry, K plusnya dimasukkan, H plusnya dikeluarkan. Begitu juga kebalikannya. Kalau ada pasien dengan asidosis, H plusnya banyak, maka H plusnya akan dimasukkan ke dalam sel, K plusnya akan dikeluarkan ke dalam ekstraseluler, sehingga terjadi penurunan asam, tapi terjadi peningkatan kadar kalium. Jadi orang dengan asidosis bisa hiperkalemi. Terus kemudian apa saja yang berpengaruh pada keseimbangan kadar kalium ya. Jadi yang pertama kalau kita makan. Jadi kalau kaliumnya banyak yang dimakan, yo kalium di dalam plasma akan meningkat. Kalau terjadi asidosis, justru kalium dalam plasma akan turun. Kenapa? Karena tadi kalau sebentar. Kalium dalam plasma akan meningkat. Jadi asidosis akan menyebabkan H plusnya masuk, K plusnya keluar ya. Jadi terjadi hiperkalemi. Terus kemudian kalau terjadi penurunan kadar natrium, terjadi penurunan kadar ekstraseluler fluid, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan aldosteron. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi reabsorpsi natrium yang menyebabkan kaliumnya dibuang. Jadi kalau kaliumnya ditarik, natriumnya dibuang. Kalau natriumnya ditarik, kaliumnya dibuang. Mesti begitu, ya. Ya, terus kemudian penggunaan obat-obatan seperti spironolakton, diuretik seperti furosemid atau thiazid ini akan menyebabkan peningkatan dari reabsorpsi natrium sehingga kaliumnya akan dibuang sehingga kalium di dalam darah akan berkurang. Jadi kalium itu seperti apa ya, manut pergerakan dari natrium. Jadi natriumnya bergerak seperti apa, kaliumnya yang akan mengikuti. Ya, jadi kalium itu seperti balancer ya, orang yang manut dengan lingkungannya, terus dia bergerak sesuai dengan lingkungannya seperti apa. Biasanya memang dia yang lebih selamat katanya ya, kalau orang bergerak, tapi juga menjadi orang yang hanya ikut-ikut saja. Ini yang bahaya. Kalau kalium, ya memang dia fungsinya seperti itu. Sedangkan yang menentukan itu justru natrium. Jadi natrium itu ibarat orang yang dominan, sedangkan kalium itu adalah followernya. Apa sumber-sumber dari potasium? Kebanyakan sumber-sumber dari potasium adalah dari makanan berbasis fruit ya. Jadi semua dari tanaman, terutama yang berbasis buah-buahan, itu kadar kaliumnya tinggi. Dan kadar kalium paling tinggi adalah pisang. Oleh sebab itu, pada saat kalian exercise, agar kalian misalnya mau mengembalikan kadar kalium kalian, karena kalau kalian aktivitas fisiknya banyak, kaliumnya akan banyak keluar. Ya. Terus kemudian, maka kalian bisa menggunakan banana atau pisang sebagai sumber energi sekaligus sumber kalium. Jadi kamu bisa lihat para atlet itu mesti menyediakan pisang sebagai sumber energi ketika mereka habis olahraga. Kenapa kok gak makan? Karena kalau makan untuk proses penyerapan, untuk proses apa itu membutuhkan energi dan itu akan mengganggu aktivitas fisiknya. Sehingga mereka biasanya dalam kondisi olahraga atau kalau kamu suka nge-gym, maka kemudian kalian pasti dikasih protein shake ya. Jadi protein yang sudah kecil gitu tuh ya, jadi asam amino dominannya terus ditambah glukosa dan air plus kalium ya. Ini yang akan membantu kalian untuk exercise lebih baik. Terus kemudian juga ada dalam beberapa kacang-kacangan sehingga kemudian balance diet itu membantu kalian untuk mendapatkan kadar kalium di dalam darah. Berikutnya adalah iron ya, zat besi. Jadi zat besi ini sudah masuk dalam mikronutrien karena memang dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Hanya saja karena iron ini menyebabkan gangguan pada eritrosit, maka dia akan langsung terasa efeknya. Dia
iron ini menjadi kofaktor untuk berbagai enzim dan merupakan komponen yang sangat penting untuk proses hematopoiesis, terutama eritropoiesis, karena 70% iron itu ada dalam eritrosit atau dalam HB. Jadi semua eritrosit, semua iron yang kalian konsumsi, 70% akan masuk ke RBC, ke eritrosit. Karena dia masuk ke eritrosit, 30% itu beredar di dalam tubuh, sehingga deposit Fe yang paling besar adalah di dalam darah. Jadi kalau misalnya pasiennya mengalami hemolitik, jadi darahnya dipecah atau dirusak, maka akan terjadi peningkatan timbunan zat besi di dalam darah. Itu kita sebut sebagai hemokromatosis. Ditandai dengan kulitnya menjadi hitam, ya. Jadi terus kemudian juga kalau misalnya pada pasien dengan talasemi dapat menyebabkan perubahan dari face-nya. Jadi pada pasien dengan gangguan epitropoiesis yang berat itu dapat menyebabkan polyfacias. Jadi wajahnya seperti orang yang ininya mendatar, terus hidungnya masuk, terus ininya juga melebar gitu. Dan orangnya nggak bisa tinggi, itu khasnya. Selain itu juga dia merupakan komponen utama dari mioglobin. Jadi ketika airmu rendah, mioglobinmu juga akan rendah, maka kekuatan otot atau kemampuan kalian bekerja itu akan berkurang. Sehingga orang dengan defisiensi iron atau zat besi itu khas letih, lemah, lesu, lunglai atau lemes, ya. Itu 5L, ya. Itu khas karena memang iron itu berperan pada metabolisme, membawa oksigen dan membawa CO2 karena dia merupakan komponen utama dari HB, dan mioglobin yang merupakan komponen untuk kerja atau komponen dari otot untuk dapat bekerja. Metabolisme iron pada dasarnya didapatkan dari intestin, itu sekitar 10-20 mg per hari. Fe-nya yang kita konsumsi itu biasanya dalam bentuk Fe, ya, Fe3+. Nah, Fe3+ ini biasanya berikatan dengan protein atau berikatan dengan bahan lain. Oleh sebab itu, di dalam intestinal harus di-break dulu. Kalau nggak di-break dulu, nggak bisa diserap. Jadi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu hanya yang bervalensi 2. Jadi kalau valensinya 3, nggak bisa. Kenapa? Karena protein transporter kita itu hanya bisa mengangkut valensi 1 atau valensi 2. Ya, jadi nggak bisa yang mengangkut valensi 3. Terus oleh sebab itu dirubah dulu jadi Fe2+, masuk ke dalam enterosit, terus kemudian di dalam darah dirubah lagi menjadi Fe3+, terus dijadikan transferin. Terus di dalam plasma dia bisa disimpan di dalam hepat dalam bentuk ferritin atau hemosiderin, atau bisa juga digabungkan ke dalam jaringan menjadi enzim atau menjadi mioglobin atau menjadi bahan-bahan yang lain. Sisa 25 mg-nya itu bergerak ke bone marrow. Bergerak ke bone marrow dan disimpan sebagai bone marrow Fe, ya kita sebut sebagai ferritin sumsum tulang. Terus kemudian sisanya akan dibentuk dalam bentuk eritrosit, dan eritrosit kita itu jumlahnya 5 juta. Ya, karena jumlahnya 5 juta, maka kadar Fe di dalam HB itu diperkirakan sekitar 2000 mg. Ya, jadi banyak sekali Fe dalam tubuh kita. Jika kemudian ada yang bilang Fe itu sebenarnya bukan mikronutrien tapi makro. Sebenarnya ya enggak juga. Sebenarnya mikro. Kenapa? Karena kan kita makan terus disimpan dalam bentuk eritrosit, makan disimpan dalam bentuk eritrosit. Jadi itu seperti efek akumulatif. Terus kemudian beberapa eritrosit itu akan dihancurkan di dalam RES karena usianya sudah tua. Nah, sisa dari eritrosit yang dihancurkan di dalam liver, di dalam lien itu kemudian disimpan sebagai Fe dalam organ itu. Makanya kalau misalnya kalian ada pasien dengan defisiensi Fe, maka justru yang paling bagus dikasih bone marrow, dikasih tulang, sumsum tulang, atau dikasih hepar atau lien karena mereka mengandung timbunan Fe yang banyak. Jadi dari aren dirubah dulu jadi Fe2+. Kalau dia nggak diserap, maka dia akan dibuang dalam feses. Fe2+ akan dibawa oleh protein transporter yang membutuhkan vitamin C. Jadi kalau misalnya dia tidak ada vitamin C, maka kecepatan absorpsinya akan turun. Kalau ada vitamin C, kecepatan
kecepatan absorpsinya akan naik. Karena Fe ini eh, lebih cepat dibawa masuk oleh protein transporternya kalau ada vitamin C-nya. Nah, vitamin C ini kemudian akan dirubah oleh peroksidase menjadi Fe3+. Ketika dirubah menjadi Fe3+, dia ditempelkan dengan protein cadangan Fe yang ada dalam plasma, yang kita sebut sebagai transferin. Transferin ini kita kenal sebagai marker dari eh, total iron binding capacity. Jadi kemampuan dari tubuh kita untuk mengikat zat besi. Kalau transferinnya banyak di dalam darah, transferin itu adalah sumber atau carrier utama Fe di dalam darah ya. Kalau yang di dalam serum itu ada ferritin juga, tapi ferritin ini sebenarnya bukan cadangan utama. Cadangan utamanya adalah transferin, sehingga transferin itu bisa ditransport ke seluruh tubuh. Kalau ferritin nggak bisa. Ferritin itu cuma bisa pergi ke RES atau pergi ke bone marrow. Tok, nggak bisa ke tempat lain. Kalau transferin itu bisa ke jaringan, bisa ke hepar, bisa kemana-mana. Karena memang dia adalah protein carrier yang bisa mengirimkan Fe ke semua sel tubuh kita. Sehingga kalau misalnya masuk ke sel-sel tertentu, dia bisa menjadi komponen dari sitokrom, komponen dari mioglobin, komponen dari enzim yang ada dalam sel. Kalau dia pergi ke tulang, dia akan menjadi komponen untuk pembentukan eritrosit dalam bentuk Hb. Kalau difagositosis akan disimpan sebagai hemosiderin di dalam Re. Kemudian ada juga yang ditransfer dalam bentuk transferin yang kemudian terbuang melalui feses, urin, keringat, dan kulit. Jadi kalau kulit kamu ini kemudian mengeluarkan kayak kerak kulitmu tuh dekik ya, apa istilahnya itu? Ya situlah apa ya? Bolot kalau orang Jawa nyebut. Jadi kalau kamu anu gini terus keluar hitam-hitam. Kenapa kok hitam? Karena desquamasi kulit itu banyak mengandung Fe. Ya. Sumber-sumber Fe itu pada dasarnya berada pada kacang-kacangan ya. Hampir semua kacang-kacangan itu mengandung Fe dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian bayam. Ada yang bilang bayam itu jumlahnya sebenarnya nggak banyak. Yang banyak itu justru Swiss chard ini ya. Jadi bayam Swiss yang ada merah-merahnya di ujungnya ini. Terus kemudian yodium. Ya, nomor 4 adalah yodium. Yodium ini adalah anion ya. Jadi dia bermuatan negatif. Yodium ini menentukan aktivitas dari tiroid. Sehingga dia sebenarnya trace elements tapi juga makro. Karena tanpa yodium kita tidak akan bisa membentuk hormon tiroid. Sedangkan hormon tiroid itu penting berperan pada mekanisme pertumbuhan dan perkembangan. Mereka-mereka yang mengalami defisiensi yodium di usia muda, maka dia akan mengalami kretinisme, jadi dia jadi pendek, terus mengalami penurunan kecerdasan dan bahkan retardasi mental ketika dia dewasa. Oleh sebab itu, mekanisme pengendalian kadar yodium itu penting karena yodium menghasilkan tiroid, tiroid mengendalikan pertumbuhan dan penggunaan energi. Jadi energi ekspenditur basal metabolisme rate itu ditentukan oleh hormon tiroid. Jadi yodium di dalam tubuh kita diambil dari diet ya, dari makanan yang masuk. Kemudian akan dilepaskan yodium negatif atau ion yodida atau iodin. Nah, ion yodida ini kemudian akan diserap atau terbuang. Kalau dia diserap, maka dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah, dia akan menuju ke tiroid. Jadi tiroid itu adalah penyimpanan yodium yang paling besar. Ya, jadi sekitar 5.000 sampai 7.000 mikrogram yodium itu berada dalam kelenjar tiroid. Kemudian kalau ibunya menyusui atau individunya menyusui, maka akan terjadi pembuangan yodium melalui susu, air susu. Sedangkan yodium itu dibuang hanya melalui urin, jadi tidak dibuang melalui bagian-bagian yang lain. Oh ya, dibuang melalui hepat juga ya. Jadi yodium itu nanti akan dibentuk menjadi T3 dan T4. T3 dan T4 akan diglukuronidasi atau dirubah menjadi senyawa lain dan yodiumnya diambil, terus kemudian yodiumnya dibuang melalui
pelepasan dari empedu atau bersama dipakai ulang ya. Jadi dimasukkan terus nanti ada yang dipakai ulang gitu. Kalau kemudian kita mengalami penurunan kadar yodium kita turun, maka produksi T3 dan T4 kita akan berkurang. Karena produksi T3 dan T4 berkurang, maka jumlah T3 dan T4 yang pergi ke jaringan pun akan menurun. Karena pergi ke jaringan itu menurun, maka metabolismenya akan berkurang. Ketika terjadi penurunan T3 dan T4, jadi T3 dan T4-nya turun, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan rangsangan kepada hipotalamus dan pituitari untuk melepaskan TRH dan TSH yang kemudian menyebabkan pembentukan peningkatan yodium uptake ya, meningkatkan kadar pengambilan yodium sehingga meningkatkan pembentukan T3 dan T4. Kalau misalnya kita mau konsumsinya sedikit, maka kadar yodium kita akan berkurang, sehingga yodium intake kita akan berkurang, maka thyroid storage-nya juga akan menurun, maka T3-nya akan menurun, T4-nya akan menurun, kemudian akan menyebabkan feedback, sehingga terjadi peningkatan TSH dan peningkatan TRH yang kemudian memicu peningkatan yodium uptake, dan memicu pembentukan T3 dan T4 sehingga kemudian kadarnya normal. Ini nanti kalian pelajari waktu kalian belajar hormon tiroid. Yodium yang ada akan masuk sebagai kadar plasma yodium, terus kemudian bergerak sesuai dengan metabolisme tiroid. Saya tidak mengulang, saya tidak sampaikan, nanti kalian belajar saja di tiroid. Jadi biasanya tidak saya ujiankan. Sumbernya apa? Yang paling banyak dari produk laut. Oleh sebab itu, yodium seringkali dimasukkan dalam garam ya. Jadi garam beryodium. Jadi diberikan fortifikasi pada makanan-makanan tertentu untuk meningkatkan kadar yodium. Kalian harus ingat yang bawah ini, yang kita sebut sebagai goitrogenic agent, yaitu bahan-bahan yang dapat menyebabkan penghambatan pengambilan yodium di dalam usus. Kenapa? Karena bahan-bahan ini menyebabkan yodium itu trap, jadi apa ya, terpenjara sehingga nggak bisa diambil. Contohnya adalah pohung atau singkong, terus cabbage, kubis, terus buah kol, kacang, dan beberapa produk um, tahu, tempe, dan apa ini, kedelai. Ya, jadi ini akan menghambat absorpsi yodium. Karena dia menghambat absorpsi yodium, kalau kalian mengkonsumsi bahan ini, jangan lupa saltnya ditambah. Jadi atau bahan sumber iron lain ditambah. Jadi banyak mengkonsumsi seafood misalnya atau banana ditambahin sebagai sumber dari yodium. Nah, terus kalau misalnya ada pasien dengan gondok, ya berarti tidak boleh makan makanan ini karena gondoknya akan makin berat, gitu ya. Nah, kecuali hipertiroid. Kalau hipertiroid malah boleh. Kalau hipotiroid nggak boleh. Karena orang gondok pembesaran kelenjar tiroid itu bisa hiper, bisa hipo. Ya, jadi kalau dia hiper, mungkin bisa menggunakan goitrogenic agent ini sehingga pembentukan dari tiroidnya bisa berkurang. Berikutnya kalsium, ya. Jadi kalsium ini sebenarnya adalah komponen mikronutrien tapi sangat esensial. Kenapa? Karena dia kation yang sangat penting untuk regulasi baik intraseluler maupun ekstraseluler. Karena dia dikenal sebagai second messenger, jadi kalium itu dikenal sebagai second messenger untuk proses eksositosis, kemudian kemotaksis, adesi, kemudian enzymatic activity. Jadi apa namanya, peningkatan dari kadar kalsium bisa memicu terjadinya perubahan pada enzim kinetik. Jadi misalnya protein kinasenya jadi aktif atau apa yang kemudian berpengaruh pada proses fertilisasi, proliferasi, diferensiasi, dan bahkan apoptosis. Jadi intraselular kalsium itu penting untuk fungsi sel. Oleh sebab itu penting untuk mempertahankan kadar kalsium dalam darah pada kondisi 2,2 sampai 2,5 milimol per liter.
Oleh sebab itu, tubuh itu mati-matian mempertahankan kadar kalsium plasma dengan mengaktifkan berbagai hal, pokoknya kadar kalsium plasmanya harus normal. Untuk ekstraseluler, dia berperan pada koagulasi darah karena kalsium itu merupakan faktor 4 dari pembekuan. Kemudian menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Jadi epinefrin, norepinefrin, beberapa neurotransmitter lain itu juga dilepaskan akibat adanya pelepasan kalsium. Kemudian dia juga terlibat pada gerakan atau transmisi dari saraf, terutama jantung ya. Jadi jantung itu kontraksi otot dipengaruhi oleh kadar kalsium. Kalau kadar kalsiumnya turun, maka inotropik, dromotropik, kronotropik dari jantung akan berkurang. Selain itu dia juga mempertahankan fungsi dari otot dan tulang terutama ya, dia mempertahankan integritas tulang. Jadi tulangmu kalau kalsiumnya sedikit, tulangnya akan jadi kropos atau tulangnya dapat mengalami gangguan eh, apa namanya mudah rapuh gitu ya. Jadi kalsium yang kita konsumsi akan masuk melalui diet, diserap ya. Ketika diserap 99% kalsium disimpan di dalam tulang. Kenapa? Karena memang tulang kita itu, skeletal kita itu butuh kalsium. Jadi kalsium itu yang membuat tulang kita jadi padat dan keras. Sehingga kalau misalnya kita menemukan orang, misalnya orang meninggal gitu ya, sampai lama gitu itu tulangnya bisa tetap ada dan tetap tidak rusak ya. Karena kalsiumnya ada gitu ya. Itu yang mempertahankan skeletal integrity. Kadang-kadang kalau misalnya pada fosil itu ditemukan kan juga apa jenenge tulang-tulang dinosaurus. Nah, jadi dinosaurus sampai miliaran tahun dia masih tetap ada karena memang fungsi dari skeletal itu dipertahankan oleh kalsium. Dari kalsium ini akan masuk ke dalam ekstraseluler fluid, kemudian pergi kemana-mana sesuai dengan yang membutuhkan. Kalau dia jumlahnya berlebih akan dibuang dan bisa juga dibuang melalui feses. Artinya apa? Kalsium tubuh kita itu selalu terbuang. Oleh sebab itu, kita harus mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup. Pembuangan kalsium itu sekitar 1 sampai 2 milimol per hari melalui urin, sedangkan yang dari apa namanya dari feses itu tergantung pada absorpsi dan intake-nya. Kalau kalsium yang dari ginjal itu mesti 1 sampai 2 milimol per hari. Jadinya kita pasti akan membuang kalsium. Jadi tulang kita consistently being break and being built. Ya, jadi dipot, di resorpsi dan dipasang lagi gitu. Bagaimana kadar kalsium dipertahankan di dalam tubuh kita? Nanti kita akan belajar terkait dengan hormon paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Kalau kadar kalsium kita itu turun, ingat ya, ini harus ionized kalsium ya. Ionized berarti Ca2+-nya. Kalau bukan Ca2+ yang berubah, maka tidak terjadi perubahan dari kadar paratiroid. Jadi paratiroid itu disensing oleh Ca2+. Kalau kemudian Ca2+-nya turun, terjadi penurunan di bawah normal, maka akan terjadi aktivasi dari kalsium sensing receptor atau CASR. CASR ini akan mengaktifkan PTH sehingga kadar PTH akan meningkat. Kadar PTH yang meningkat ini akan pergi ke ginjal sehingga menyebabkan peningkatan pembentukan vitamin D atau kalsitriol. Selain itu, PTH juga pergi ke ginjal untuk menyebabkan reabsorpsi kalsium yang meningkat. Jadi terjadi peningkatan reabsorpsi, jadi kalsium resorpsinya meningkat, sedangkan potasiumnya dibuang. Jadi kalau kalium lawannya natrium, kalau potasium lawannya fosfat. Terus kemudian PTH akan pergi ke tulang untuk melakukan bone resorption sehingga terjadi demineralisasi yang kemudian menyebabkan kadar kalsium akan meningkat di dalam darah dan
menyebabkan peningkatan kadar ionized kalsiumnya kembali ke normal. Kalau kadar kalsiumnya naik, jadi kadar kalsiumnya naik, maka dia akan menyebabkan penurunan dari PTH, tapi merangsang sel C dari tiroid untuk melepaskan kalsitonin. Jadi kalsitoninnya akan meningkat. Kalsitonin akan menghambat ginjal untuk menghambat ginjal sehingga ginjalnya membuang kalsium. Karena kalsiumnya dibuang, kemudian potasiumnya diambil. Jadi akan terjadi peningkatan pembuangan kalsium, tapi penurunan pembuangan fosfat. Ingat ya, kalsium musuhnya fosfat, natrium musuhnya kalium. Oke. Karena pTH-nya turun, maka bone-nya tidak diapa-apain atau tulangnya tidak diapa-apain sehingga kemudian terjadi peningkatan bone formation, pembentukan tulang. Kalau ini terjadi bone resorption, pemotongan itu. Oke. Terus kemudian karena PTH-nya nggak ada, maka vitamin D di dalam vitamin D tidak bisa dikonversi menjadi vitamin D aktif. Kalsitriol itu 1,25 D ya, 1,25 D. Karena 1,25 D-nya nggak aktif, maka tidak terjadi reabsorpsi di usus dan juga menyebabkan tidak ada kalsitriol yang pergi ke tempat-tempat lain. Nah, ini akhirnya menyebabkan kadar kalsium turun yang kemudian menyebabkan kembalinya kadar kalsium di dalam darah. Sumber kalsium ini ya, yang paling banyak adalah dari susu. Oke, nah karena dia paling banyak dari susu, maka kalian itu biasanya masa pertumbuhan selalu disuruh minum susu. Kenapa? Karena susu akan meningkatkan kalsium, timbunan kalsiumnya akan disimpan di tulang, sehingga kemudian kalian akan tumbuh tinggi. Selain itu, kalsium juga dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh yang lain. Karena dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh yang lain, maka kalau kadar kalsium kalian cukup, maka aktivitas fisik kalian pun akan baik, fungsi otaknya juga akan bagus, sehingga kemudian memperbaiki seluruh seluruh kondisi tubuh kalian. Jadi natrium lawannya kalium, kalau kalsium lawannya fosfat. Jadi metabolisme kalsium mesti nempel dengan metabolisme fosfat. Kenapa? Karena memang dia pasangannya begitu. Nanti kita akan mengenal yang namanya kalsium, vitamin D, fosfat, FGF3, FGF23 aksis. Dan ini dipertahankan oleh dietari fosfat. Pasien itu jarang hipofosfatemia karena fosfat itu banyak dalam diet. Sedangkan hiperfosfatemi itu jarang terjadi karena pembuangan fosfat itu lebih cepat ya. Jadi fosfat itu sering dineglected, tidak diperhatikan perubahannya di dalam darah karena memang dia diregulasi oleh banyak hal dan banyak faktor sehingga jarang terjadi hiperfosfatemi atau hipofosfatemi dalam darah. Tapi tetap ada resikonya kalau ada penyakit lain misalnya. Jadi fosfat itu kita dapat dari makanan yang kemudian dimasukkan dalam serum akan bergerak ke reservoirnya. Reservoir utamanya adalah tulang karena dia akan ditempelkan dengan kalsium. Kalau misalnya nggak dipakai akan dibuang melalui ginjal atau melalui feses. Kalau jumlah fosfat yang kita konsumsi cukup, maka fosfatnya akan diserap, kemudian akan menyebabkan perubahan dari kadar ekstraseluler fosfat atau hiperfosfatemi sementara. Ketika terjadi hiperfosfatemi sementara, dapat menstimulasi FGF23 yang kemudian menyebabkan aktivasi dari protein yang namanya NaPi2A sama NaPi2C. Ini protein transporter dari fosfat. Kalau kemudian protein transporter ini aktif, maka akan terjadi pembuangan fosfat ke dalam urin. Gitu ya.
Kalau misalnya terjadi perubahan apa? Jadi kalau misalnya fosfatnya mengalami masalah, saya pikirin enggak usah. Anu ya. Jadi kalau eh sorry yang ini aja. Jadi kalau misalnya ya dari PTH yang meningkat, ya kan, kalau PTH-nya naik, berarti kan kalsiumnya naik. Kalau kalsiumnya naik, akan terjadi, oh sorry, sebelum kalsiumnya naik, jadi kalau PTH-nya naik, dia ke tulang dulu kan. Nah, ketika dia ke tulang, maka akan melakukan yang kita sebut sebagai demineralisasi. Maka kalsiumnya akan ditingkatkan, plus PO4. Karena apa? Karena fosfat di dalam tulang akan meningkat. Ya, jadi kan fosfat di dalam darahnya akan naik, karena ini sehingga kemudian menyebabkan PO4 sama eh, 4-nya akan naik. Nah, karena PO4-nya naik, maka akan terjadi aktivasi dari FGF23. Karena terjadi FGF23, maka kemudian terjadi peningkatan aktivitas Nafi2A sama Nafi2C, sehingga fosfatnya terus terbuang tapi kalsiumnya tetap. Kalau FGF23-nya tidak ada, apa yang terjadi? Ya berarti kalsiumnya akan meningkat tanpa pembuangan dari fosfat, sehingga akan terjadi hiperfosfatemi dengan normokalsemi, dan ini akan menginduksi yang namanya eh, non-skeletal ossification. Jadi terjadi pembentukan tulang tapi tidak di tempat tulang. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya sklerosis pada pembuluh darah, menyebabkan terjadinya kalsifikasi timbunan kalsium pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, fosfat harus diregulasi kadarnya dalam darah dengan hormon FGF23 atau dikurangi dengan tidak mengkonsumsi fosfat. Jadi kalau misalnya terjadi bone resorption yang tinggi, maka fosfat intake-nya sebaiknya dikurangi. Gitu. Dan ini adalah cerita dari gambar yang bulat berikutnya itu. Jadi kalau misalnya PTH-nya berubah, jadi ada paratiroid hormon, kemudian paratiroid hormon ini menstimulasi pembentukan dari vitamin D, maka vitamin D akan kemudian menyebabkan peningkatan absorpsi dari kalsium di usus. Terus kemudian karena absorpsi kalsiumnya meningkat, dia juga akan membawa atau meningkatkan absorpsi dari apa namanya fosfat di dalam darah, fosfat di dalam saluran pencernaan, sehingga masuk ke dalam darah, kadar fosfatnya akan meningkat. Karena kalsiumnya naik, fosfatnya naik, maka dibawa ke tulang untuk ditimbun. Bone formation-nya akan meningkat. Terus kalau misalnya terjadi perubahan dari berbagai faktor, ya nanti akan menyebabkan aktivasi dari bone resorption dan seterusnya. Pokoknya sesuatu itu dibalance oleh kadar kalsium. Kadar kalsiumnya harus balance dulu. Kalau kadar kalsiumnya sudah balance, baru dibalance yang lain. Sumber fosfat hampir semuanya ya banyak mengandung fosfat. Cuman yang paling banyak biasanya dia berasal dari kacang-kacangan sama sumber hewani. Sampai sini ada yang mau bertanya? Hmm. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi berikutnya adalah komponen yang tidak terlalu penting ya. Jadi beberapa eh, trace elements atau mineral yang eh, bukan tidak terlalu penting ya. Bukan hal utama yang harus kalian pelajari. Sehingga biasanya pada remedi tidak saya keluarkan, tapi saya keluarkan di UAP atau UAP Inang. Gitu ya. Jadi magnesium itu adalah magnesium, selenium, zinc, dan juga mungkin kalau kalian belajar nanti ada kromium atau apa koper juga ya, tergantung tahun ini apa itu ya, dari pleno. Nah, magnesium itu adalah komponen yang dikenal sebagai semacam penyeimbang ya. Jadi penyeimbang dari kalsium. Jadi
metabolisme magnesium ini nempel atau in lieu itu bersama-sama dengan kalsium karena eh, magnesium itu valensinya 2 sehingga kadang-kadang magnesium itu ditransport bersama kalsium. Jadi dia bisa ditransport bersama atau malah menjadi musuhnya. Karena dia menduduki sehingga kemudian magnesium akan dibawa masuk sedangkan kalsiumnya nggak masuk. Padahal tubuh kita sedang membutuhkan kalsium, misalnya begitu. Magnesium ini dibutuhkan untuk RNA, DNA, dan antioksidan, terutama glutathione, kemudian penting untuk kontraksi otot, dan juga mempertahankan ritme jantung, serta penting untuk sistem kekebalan dan memastikan bahwa proses oksidasi fosforilasi atau proses pembentukan energi berlangsung dengan baik. Jadi magnesium itu dalam kondisi tertentu dia bisa berfungsi sebagai inhibitor dari kalsium. Contohnya pada pasien dengan preeklamsia. Jadi pada pasien dengan preeklamsi terjadi kejang. Nah, ini dapat diberikan magnesium sulfat. Jadi magnesium yang ada akan menutup kanal kalsium. Karena kanal kalsiumnya ditutup atau dia mengambil magnesium menutup itu sehingga kalsiumnya nggak bisa masuk. Karena kalsiumnya nggak bisa masuk, maka sliding fenomen atau pergerakan otot itu tidak akan berjalan. Terus kemudian ototnya atau jaringan tulang jaringannya kemudian jadi fasid, jadi nggak kaku gitu ya. Terus kemudian magnesium juga dibutuhkan untuk berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Magnesium diambil dari makanan, dari dietary intake, kemudian dibawa ke tulang, disimpan terutama di dalam tulang, di dalam otot, dan juga di beberapa jaringan seperti hepar, jantung, dan paru. Kemudian dia bisa dibuang melalui urin dan melalui feses. Hampir semua mineral itu dibuang melalui urin dan feses. Magnesium diabsorpsi melalui yang kita sebut sebagai transporter apa itu? Apa namanya ini? NKCC ini adalah natrium cotransport apa ya saya lupa sihnya. Jadi dia ini akan membawa natrium, kemudian membawa kalium dan juga membawa klorida karena dia adalah yang valensi 1. Tapi kalau magnesium dia akan dibawa oleh valensi 2 ya. Jadi disebut kanal, ada kanal yang sendiri nanti untuk valensi 2, jadi dia melewati ini sela-selanya atau melalui protein yang kita sebut sebagai Claudin 16 atau Claudin 19. Setelah masuk, dia akan bergerak ke seluruh tubuh, disesuaikan dengan itu. Namun sampai sekarang kita masih belum memahami enzim-enzim atau hormon-hormon apa saja yang terlibat pada metabolisme kalsium. Jadi yang mempertahankan kadar kalsium dalam darah, kadar magnesium dalam darah itu siapa itu belum banyak yang paham. Sumber magnesium itu kebanyakan dari hewan hewannya sedikit ya sorry dari tanaman ya jadi magnesium itu banyak dari tanaman oleh sebab itu konsumsi tanaman konsumsi apa ya ya nabati itu lebih penting untuk mempertahankan kadar magnesium dalam darah. Di sini disebutkan ada salmon ya. Salmon ini kadar magnesiumnya juga lumayan tinggi. Berikutnya zinc. Zinc itu adalah trace element yang biasanya digunakan dia cuma butuh 2 gram ya. Terus kemudian penting untuk otot dan tulang. Juga ada dalam hepar, otak, dan kulit. Fungsinya dia berfungsi sebagai metaloenzim. Ya, jadi sama seperti hampir semua mineral yang ada itu pasti menjadi kofaktor dari enzim-enzim yang penting. Contohnya karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase ini karbonik anhidrase itu merubah H2O plus CO2 menjadi H2CO3 ya. Jadi ini karbonik anhidrase itu. Dia penting untuk mempertahankan Henderson-Hasselbalch equation ya. Jadi ini CO2 plus H2O ya dirubah menjadi H2CO3 yang kemudian berdissolve menjadi H plus
plus CO3 ini. Nah, ini yang kemudian kita masukkan sebagai Anderson-Hasselbalch equation. Ini penting untuk belajar asam basa. Terus alkalin fosfatase ya, dia ini menyebabkan perubahan dari fosfatase terkait dengan alkali dalam tubuh. Sebentar. Dia ini menyebabkan terjadinya penimbunan ya, penimbunan kalsium di dalam tulang. Alkohol dehidrogenase dia berfungsi untuk menghidrolisa, mendehidrogenasi, ya, menghidrolisa alkohol yang kemudian masuk menjadi metabolisme ke asetat ya. Kemudian laktat dehidrogenase ini yang untuk siklus Cori, ya, siklus Cori di hepar. Karboksipeptidase ini adalah peptida-peptida yang kemudian memberi gus-gus karboksil. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antioksidan dengan aktivitas SOD, superoksid dismutase, dan juga berperan pada DNA atau RNA polimerase sebagai zinc finger ya, tadi zinc finger. Oke. Terus kemudian bagaimana ZN diabsorpsi? Jadi ZN itu diabsorpsi ada dalam berbagai kondisi yang berbeda, maka akan terjadi perubahan dari zinc transporternya. Ya, jadi kalau dalam kondisi kita kebanyakan zinc, pada zinc excess, maka kadar zinc yang banyak ini akan menyebabkan penghentian pemasukan zinc ke dalam tubuh oleh zinc protein 4 ya. Jadi transporter zinc ya, transporter zincnya akan turun ini ya, ZI LT-like protein atau zinc ya. Terus kemudian karena zinc proteinnya transporternya berkurang, maka ZN di dalam tubuh akan ZN di dalam enterosit akan berkurang. Terus ZN yang banyak ini kemudian langsung dirubah menjadi metalotrionin, metalothionin yang kemudian menjadi cadangan ZN di dalam tubuh, di dalam enterosit. Terus kemudian ZN yang ada akan dimasukkan ke dalam darah. Kalau ZN-nya itu cukup normal, maka ZNT5B atau zinc intestinal zinc transporternya, terutama zinc transporter 5B, akan tetap memompa intraseluler keluar, tapi zip 4-nya yaitu zinc like proteinnya transporternya akan aktif sehingga kadar zinc dalam enterosit akan meningkat. Tapi metalothionin yang dibentuk berkurang gitu ya. Jadi lebih sedikit, tidak sebanyak yang kalau ada zinc excess. Kalau kadar zinc yang kita konsumsi sedikit, maka akan terjadi peningkatan aktivitas dari ZIP4, terus pembentukan dari metalotrioninnya akan berkurang, kemudian zinc transporter yang memasukkan ZN ke dalam vesikel akan berkurang, yaitu ZT2, ZN transporter 2, dan ZN transporter 4. Ini banyak yang tanya-tanya, ini maksudnya apa? Ditemukan proteinnya, tapi nggak tahu gunanya. Ya, jadi sedang dicari efeknya. Kalau ada masukan dari ZN, maka ZN kemudian akan dirubah menjadi ZN2+, kemudian masuk ke dalam tubuh melalui ZN transporter, terus ZN transporter dibawa masuk ke dalam darah, kemudian diikat oleh albumin, kemudian akan masuk ke dalam sel. Nah, sel-sel ini kemudian akan melubah ZN menjadi metalothionin dan metaloprotein atau fungsi-fungsi ZN yang lain. Nah, fungsinya apa? Jadi ZN begitu masuk ya, kemudian akan melalui ZN transporter 1 masuk ke dalam plasma, maka dia bisa ke pankreas untuk menyebabkan aktivasi dari pankreas terutama insulin. Jadi ada teori bahwa ZN itu juga meregulasi fungsi dari glukagon dan insulin. Terus kemudian juga pergi ke hepar untuk disimpan sebenarnya, juga ke jantung, kemudian ke kulit yang dibuang melalui keringat. Kalau di ginjal dibuang melalui urin, sedangkan di dalam tulang, di dalam otot, dan di dalam testis, itu dia disimpan sebagai
simpanan ZN. ZN itu penting untuk fungsi testis, karena sebab itu mereka-mereka yang infertile perlu mengkonsumsi ZN dalam jumlah yang tinggi. ZN juga dibuang melalui semen, cairan sperma yang dikeluarkan pada saat ejakulasi. Oleh sebab itu ada teori kalau misalnya orang itu terlalu banyak ejakulasi, apapun sebabnya, maka dia harus banyak mengkonsumsi ZN agar fungsi testikelnya kembali baik. Apa efeknya kalau kita mengalami defisiensi ZN? Jadi ZN itu didistribusikan dalam tubuh dalam kadar seperti ini. Kalau kemudian kadar ZN itu berkurang, bisa menyebabkan Alzheimer, stroke, dan sebagainya di otak. Kalau rambut bisa rontok. Jadi kalau kamu misalnya, saya niteni anak saya biasanya. Anak saya itu kalau rambutnya sudah mulai agak kusam, saya mesti ngomong, kamu kamu 2 minggu, 3 minggu terakhir gak makan sayur ya. Nah, gitu. Itu udah kelihatan karena rambutnya jadi kusam. Terus kalau rambutnya udah mulai rontok, habis itu tak drill untuk makan sayur karena memang yang paling kelihatan pertama itu adalah hair loss ya. Kalau kamu defisit mineral itu kelihatan, kalau kamu kurang sayur, kurang mikronutrien itu yang kelihatan pertama itu dari rambut, apalagi kalau perempuan. Karena kebanyakan rambutnya perempuan itu kan panjang ya. Jadi kalau kusam sedikit, nggak apa ya misalnya belum dicuci, misalnya belum keramas itu kelihatan gitu ya. Terus kemudian pada mata, pada timus, kemudian pada bagian-bagian lain ini juga menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang terkait dengan defisiensi ZN. Sehingga sekarang itu ZN menjadi apa ya? Mikronutrien yang apa ya? Sekarang tuh seperti mikronutrien yang yang booming ya, viral ya. Nah, karena memang dia pletora ya, jadi kerjanya itu banyak sekali di banyak tempat gitu. Sumber-sumber ZN adalah seafood, terutama oyster ya, tiram, atau kepiting ya. Jadi kepiting, lobster, tiram itu adalah sumber ZN yang paling tinggi. Tapi selain itu juga ada pada kacang-kacangan, terus beberapa apa ya produk-produk yang juga mengandung ZN yang bisa dikonsumsi, termasuk apa namanya daging ya. Jadi beberapa daging itu juga mengandung ZN yang tinggi. Oke. Berikutnya yang terakhir yaitu selenium yang merupakan protein of mineral of interest pada tahun ini. Jadi selenium itu merupakan trace elemen yang penting untuk normal fisiologi, banyak berasal dari tanaman maupun hewan. Merupakan komponen penting dari protein yang kita sebut sebagai selenoprotein yang mengandung selenocystein ya. Selenoprotein atau selenoprotein dalam selenocystein ini merupakan sebuah bagian dari enzim yang untuk mensintesanya itu butuh beberapa proses-proses yang slightly difficult gitu ya, sehingga kemudian selenium ini menjadi sekarang mulai banyak yang meneliti karena ternyata selenium ini juga terlibat pada signaling dari antioksidan, jadi antioksidan activity dan fungsi dari tiroid. Jadi dikatakan bahwa selenoprotein ini dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas dari tiroid ya. Terus selenium didapatkan dari makanan ya. Jadi selenium diet ini kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh dalam bentuk metabolit atau selenat atau selenosianid atau ya berbagai bentuk ya. Kemudian dia akan mengalami proses yang kita sebut apa ya? Perputaran metabolisme selenium dari selenosianid menjadi selenohidroksil, terus kemudian menjadi selenoprotein gitu ya. Dan ini akan kemudian menjadi esensial protein. Terus selenium akan dibuang dalam bentuk sugar atau dalam bentuk gulanya atau dalam bentuk selenium yang diikat dengan CH3-nya. Seleno SEMAT ini ya, SEMAT ini yang kemudian akan dimetabolisme atau ditempelkan kepada protein-protein tertentu, namun ini tidak
terlalu punya efek yang signifikan. Karena yang penting itu justru Se selenium cyanida. Cyanida. Selenium cyanida. Pasti kayak gitu namanya. Sorry. Selenium cysteine, sorry. Apa? Sebentar. Oke, sorry. Ya, jadi yang bisa dipakai itu cuman selenocysteine aja. Selain selenocysteine nggak bisa. Kalau selenomet yang selenium termetabolisme ini sudah nggak bisa. Jadi hanya bisa dipakai yang ini. Kalaupun dia ditempelkan pada protein, dia tidak memiliki fungsi fisiologis yang penting. Sumber-sumber dari selenium itu kebanyakan adalah hewani ya, terutama yang berbasis dari apa laut ya, jadi seafood, udang dan sebagainya itu berbasis dari sana, terus nuts dan sebagainya ini juga banyak ya. Tapi kamu bisa lihat bahwa selenium sama Zn itu berasal dari produk laut ya. Banyak dari produk laut seperti sarden, tuna, terus apa oyster, terus crabs itu juga menjadi sumber um, selenium yang tinggi. Terus apa sih peranannya kita belajar mikronutrien? Jadi kalau kita mau tubuh kita berfungsi optimal, maka kita harus memiliki makronutrien dan mikronutrien yang cukup. Kalau kemudian mikronutrien kita kurang, walaupun makronutriennya banyak, maka akan terjadi penurunan kadar mikronutrien. Kalau terjadi penurunan kadar mikronutrien, maka yang pertama-tama terjadi adalah terjadi kompensasi dari metabolismenya. Jadi misalnya jumlah konsumsinya sedikit, maka ekskresinya diturunkan atau absorpsinya ditingkatkan sehingga kemudian kadarnya tetap normal awalnya begitu. Kalau terus-terusan terjadi, maka akan terjadi gangguan fungsi biokimia. Karena terjadi gangguan fungsi biokimia, apabila itu terkait dengan reaksi redoks atau terkait dengan reaksi
pernafasan atau respirasi internal, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dari metabolis. Meta, nah apa? Kerusakan metabolik ya, jadi menimbulkan efek metabolik yang biasanya ditandai dengan adanya kerusakan atau gangguan mitokondria yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada DNA. Karena adanya gangguan fungsional, jadi karena fungsi biokimianya berubah, maka kemudian timbul gangguan fungsi. Jadi misalnya kalau eh, apa namanya proteinnya tidak ada, maka kemudian mekanisme biokimianya nggak muncul, maka kemudian fungsinya akan berubah. Karena fungsinya berubah, pertama-tama yang hilang adalah fungsi non-spesifik. Jadi kita tidak bisa pinpoint yang sakitnya di mana. Namun yang paling sering gejalanya adalah gangguan imunologis, kemudian gangguan atau penurunan kognitif, mudah lelah, dan kelemahan. Jadi lemah, letih, lesu, lunglai itu adalah tanda general. Jadi kadang-kadang kalau ada tanda general seperti itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita mengkonsumsi multivitamin. Karena kadang-kadang terjadi defisiensi beberapa atau satu mikronutrien yang bisa kita tangani dengan memberikan multivitamin. Kalau kemudian tanda itu tidak berkurang atau mungkin terjadi defisiensi mikronutrien yang terus-menerus, maka dapat terjadi penyakit yang nampak secara klinis. Misalnya, kalau orang itu defisiensi Fe, ya, karena defisiensi Fe, maka tubuh berusaha meningkatkan dulu absorpsi Fe atau menurunkan ekspresi Fe atau mengambil cadangan-cadangan Fe yang ada di dalam jaringan atau di daerah-daerah di seluruh tubuh. Nanti kalau sudah dilakukan tetap aja tidak nututi, maka akan terjadi penurunan Hb. Karena terjadi penurunan Hb, maka akan terjadi penurunan pembawaan oksigen. Kalau oksigennya kurang, maka dapat terjadi gangguan pada fungsi tubuh karena ATP-nya berkurang. Karena ATP-nya berkurang, maka kemudian fungsi imunologisnya fungsi kognitif ya terutama terus mudah lelah. Kemudian akan timbul penyakit yang kita sebut sebagai Fe defisiensi, anemia defisiensi Fe. Kalau anemia defisiensi Fe ini kita biarkan terus-menerus, maka jantungnya lama-lama tidak kuat. Soalnya apa? Nek anemis, berarti kan oksigen ke jaringannya berkurang. Maka oksigen ke jaringan yang berkurang ini akan menimbulkan pelepasan bahan yang mensensor atau menyebabkan terjadinya peningkatan kontraksi otot. Kok kontraksi otot? Kontraksi jantung. Sehingga jantungnya kemudian berdenyut lebih keras dan bekerja lebih keras sehingga terjadi yang namanya anemic heart disease. Jadi ada penyakit jantung anemia. Kalau penyakit jantung anemia ini tidak segera dikoreksi, maka dapat menyebabkan terjadinya kematian pada pasien. Jadi mikronutrien defisiensi itu untuk menuju death emang jauh, tapi bukan berarti tidak dapat menyebabkan kematian. Oke? Di bagian akhir, saya mau nunjukin dulu. Jadi kalau kalian sekarang sudah berada di gedung yang bagus ya, dulu itu FK itu bentuknya kayak gini. Ini tahun 2008. Terus kakak kelas kalian dulu itu kalau baksos gak kurang-kurang. Banjir, berangkat. Ini banjir di Bajulmati. Ini ada Dr. Arif Yahya sama Pak Yoyon. Ini bertemu warga. Terus anak-anak yang ada di sini, ini Dokter Amor, ini sudah sekarang sekolah spesialis paru. Ini Jackie, ini sekolah spesialis anestesi yang sudah chief. Ini punya rumah sakit sendiri. Ini angkatan, ini saya perkenalkan kakak kelas kalian angkatan 2008, 2006, 2006. Mungkin kalian kenal ini. Nah, ini Dokter Iksan. Dokter Muhammad Khalid Iksan. Dan ini Dokter Galih. Ini ketua IKA dan pengurusnya. Ini Dokter Helut, sekarang spesialis bedah kardiovaskuler dan mengepalai kardiovaskuler torak operasi apa itu? Apa? Divisi bedah toraks di Rumah Sakit Subandi, Jember. Itu sekarang koordinator utamanya dia. Jadi asal kalian meskipun dari swasta, kalau misalnya kalian berusaha dan kalian berjuang, yo nanti pasti bisa. Terus ini dokter ini itu spesialis OG penyakit objin. Ini sampai lupa aku. Dia di luar Jawa soalnya ini. Terus ini Wafa, ini wakil direkturnya pindah. Ini hampir semuanya. Ini spesialis sekarang sekolah spesialis neuro. Yang lain banyak pulang ke rumah masing-masing. Ada beberapa perempuan-perempuan yang belakang ini
Ada yang sekarang spesialis TK, ada yang spesialis A, ada yang jadi ibu rumah tangga juga, ada yang macam-macam. Jadi kamu sekarang masih 2023, masih pertama masuk. Yuk kayak gini, culun-culunnya, lucu-lucunya, seneng-senengnya, ya badannya masih bagus, masih kecil-kecil. Tapi 20 tahun lagi, 20 tahun lagi kalian pasti akan jadi orang atau jadi dokter yang tentunya tergantung pada usaha kalian hari ini. Jadi kamu mau belajar keras, karepmu. Kamu mau tidur, karepmu. Kamu nggak meninggalkan kuliah, karepmu. Kamu mau pleno beneran, karepmu. Kamu mau membuat pleno yang baik, karepmu. Ingat loh ya, semua yang kamu kerjakan akan menentukan investasi apa yang kamu buat di masa depan. Jadi ibarat seperti kalsium, terus kemudian iron atau iodine. Kamu nggak akan bisa jadi tulang yang kuat atau jumlah yang banyak kalau kamu tidak menabung mulai sekarang. Jadi biasakan kalian untuk mencari pengalaman, belajar yang benar, memiliki karakter yang baik, disiplin, dan menemukan cara belajar yang bagus. Kalau enggak, kalian hanya stuck di situ-situ saja dan tambah lama kalian juga akan mengalami kesulitan di masa depan. Repotnya, pada saat kamu sudah tua, ayah dan ibumu belum tentu ada untuk membantumu. Sekarang kamu kesulitan tinggal telepon mama, telepon papa, pakai uang mama, pakai uang papa, masalah selesai. Sekarang aku tanya, kalau kamu sudah umur seperti saya, 30, 38 misalnya, atau mungkin 50, kamu menghadapi masalah, mau telepon siapa? Karena ayah dan ibumu mungkin sudah tidak menemanimu. Jadinya kamu harus menyiapkan diri menjadi insan-insan yang mandiri, tahu caranya belajar dan bagaimana caranya mengajari diri sendiri kalau kalian menghadapi masalah. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, dokter. Kalian belum dapat slide-nya Dokter Doti kan? Belum, dokter. Loh lah, besok mau ujian pakai slide-nya Dokter Doti ya apa wong kamu materi ini? Atau kalian sudah sudah apa namanya? Sudah apa? Sudah Gus apa sih jenenge kuwi? Screen capture apa-apa sing foto video yang ada dalam layar diambil itu sudah. Kalau sudah ya belajar dari situ. Yang jadi masalah itu besok UM itu loh materinya apa? Iya, dokter. Untuk yang kuliahnya sudah di-record. Buat Hah? PPT-nya masih menunggu jawabannya dokter Dodi. PPT-nya belum toh? Atau sudah dikirim? Belum. Tapi ada rekotan kuliahnya. Oh ya sudah. Hmm. Bentar. Dokter berarti sudah kuliah metabolisme protein satu sama metabolisme asam nukleat 2. Iya, dokter.
Itu kapan kuliah metabolisme protein protein dan asam nukleat 1 dan 2 Tadi pagi. tadi pagi. Kalian mau tetap UM besok apa mau reschedule? Belum rapat, mau dirapatkan. Soalnya kan baru kuliah kemarin, kalau salah baru kuliah hari ini, kalau langsung besok ujian, iso enggak, nek gak iso ya enggak apa-apa, kita berikan waktu. Nanti cuma nanti di bagian belakang kamu akan ujian berturut-turut, terutama di minggu keempat. Konsekuensinya begitu. Izin buat apa didiskusikan dulu nggak apa-apa dokter?